Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Miss Mila. Kali ini kita akan membahas inversion part 2. Setelah sebelumnya kita membahas tentang word order di bagian pertama dari topik inversi ini, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Oke, kita mulai ya. Inversion. Sebelumnya sudah saya singgung sedikit tentang apa sih itu inversion. Oke, masih ingat? Masih lah ya. Baru beberapa menit yang lalu. Oke, apa sih itu inversion? Secara sederhana, inversion itu berarti pembalikan. Maksud pembalikan di sini seperti apa sih? Maksud pembalikannya adalah biasanya dalam struktur kalimat bahasa Inggris, hal yang paling dasar dari sebuah kalimat adalah subject plus verb. Urutannya seperti itu, subject plus verb. Misal, Indy loves playing basketball. Indy subject, loves verb. Nah, ketika terjadi inversi, maka akan terjadi pembalikan urutan. Verba muncul mendahului subjek atau auxiliary verb muncul mendahului subjek. Jadi dari S plus V menjadi V plus S, verb dulu baru subjek, atau auxiliary verb dulu baru subjek, kemudian baru verbnya lagi. Jadi subjek tidak tampil di depan, dia agak tergeser posisinya sedikit. Oke, contohnya seperti apa? Ini sudah kita bahas di bagian yang pertama. Contohnya ketika kalimat positif diubah menjadi kalimat interrogatif. An apple is on the table. Is an apple on the table? An apple subject, is verb, an apple subject. S plus V berubah menjadi V plus S. Yang kedua, he goes to school every day. Does he go to school every day? He subject, goes verb, does auxiliary verb, he subject, go verb. Jadi bisa kita lihat di sini subjeknya berubah posisi, verbnya muncul lebih dulu. Verb mendahului subjek. Oke, di sini juga auxiliary verb, kata kerja bantu, mendahului subjek. Nah, tadi saya sebutkan, ini terjadi ketika kalimat positif berubah menjadi kalimat interrogatif. Jadi struktur kalimatnya berubah karena terjadi perubahan bentuk kalimat. Kalimatnya positif pertama, kemudian diubah menjadi kalimat interrogatif. Dalam soal-soal TOEFL, tentunya tidak semudah ini kisanak. Gampang banget kalau cuma kayak gini. Nah, oleh sebab itu, dalam soal-soal TOEFL, inversionnya tidak muncul semudah ini, tapi inversionnya muncul adalah ketika kalimatnya tetap kalimat positif. Jadi positif, ini kan positif berubah jadi interrogatif nih. Dalam soal-soal TOEFL, kalimatnya tetap kalimat positif, tapi dia bisa diinversi. They can be inverted. How? Bagaimana caranya? Ketika dia memenuhi persyaratan berikut. Oke. Persyaratannya apa saja? Yang pertama, ketika kalimat tersebut dimulai dengan kata there atau here. There is no basis for this complaint. Here is the book
that you lend me. Oke, lihat di sini. Nah, baru ngeh ya, ternyata di sini yang jadi subjeknya bukan si there, tapi yang jadi subjeknya yang mana? No bisa subjeknya. Jadi karena ada kata there ini muncul, terjadi inversi. No bisa sebagai subjek terletak setelah verb. Begitu juga dengan here. Jadi sini subjeknya itu bukan here. Subjeknya itu adalah the book. Is menjadi verb. Masih ingat ya persyaratan untuk menjadi subjek apa aja? Nah, harus dalam bentuk apa? Noun, noun phrase, terus apa lagi? Gerund, terus apa lagi? To infinitive. 4 hal tersebut boleh menjadi subjek. Di sini dalam bentuk apa mereka nih? Dalam bentuk noun. Apakah there dan here masuk dalam persyaratan menjadi subjek? Tidak. Tapi inilah keunikan kata there dan here ketika mereka muncul dalam sebuah kalimat, di awal kalimat maka akan terjadi inversi. Oke, itu persyaratan pertama. Kita lanjut. Persyaratan kedua. Tuh, kita lihat note-nya tuh. Di atas there and here ada prepositional phrase. Gimana ya maksudnya? Yuk kita cek yuk. Oke, kalimat yang dimulai dengan frasa preposisi. Oke, ini contohnya. On the corner stood a police officer. In the box were several old photographs. Oke, frasa preposisinya yang mana? Tuh, yang warna hijau tuh. On the corner. In the box. Itu semua adalah frasa preposisi. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Subjeknya yang mana? Verbnya yang mana dalam kalimat tersebut? Yuk, tebak dulu yuk. Sebelum saya munculkan jawabannya. Sudah bisa menebak? Kira-kira yang mana? Oke, kita lihat ya. Oke, ini dia. On the corner stood a police officer. Aslinya kalimat ini kayak gimana sih? Aslinya urutan kalimat ini adalah a police officer stood on the corner. Subjeknya yang mana? A police officer. Verbnya yang mana? Stood. Terus kenapa Miss on the cornernya ke depan? Pasti pertanyaan kayak gitu kan? Nah iya, kenapa ya on the cornernya ke depan? Nah, on the cornernya ke depan itu biasanya berkaitan dengan they want to emphasize, menegaskan. Jadi misal dia mau bilang, polisinya berdiri tuh di pojok tuh. Itu berarti kita biasanya polisinya berdiri di pojok. Itu berarti kita biasanya menegaskannya kemana? Ke si petugas polisi kan. Oh, petugas polisi berdiri di pojok, berarti fokus utama kita si petugas polisi. Tapi kalau kita ganti kalimatnya di on the corner stood a police officer. Tuh, di pojokan di pojokan itu tuh berdiri seorang petugas polisi. Berarti penegasan kita adalah pada frasa preposisinya di pojoknya itu. Biasanya dalam kalimat-kalimat tertentu, frasa preposisi dimunculkan di depan kalimat fungsinya untuk they want to emphasize. Jadi ada penegasan yang mau dilakukan di situ. Dan itu cukup sering muncul dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris, baik dalam artikel berita, jurnal, atau dalam karya-karya fiksi. Nah, ketika si frasa preposisi ini muncul di depan, maka akan terjadi inversi. Yang kedua, lanjut ya. In the box were several old
photographs. Several old photographs were in the box. Jadi subjeknya adalah several old photographs. Where-nya adalah verb. Ingat aja kembali tuh, yang boleh menjadi subjek itu cuma 4. Yang pertama noun, yang kedua noun phrase, kata benda, frase, nomina. Yang ketiga gerund, verb plus ing yang berubah fungsi menjadi noun. Yang keempat to infinitive. Nah itu. Jadi kalau stud bisa nggak jadi subjek? Yang nggak bisa, stud itu kan verb. Verb juga, ya. Nah, tapi, ada catatan. Jika frasa preposisi keterangan tempatnya ini bisa dihilangkan, maka tidak bisa dilakukan inversi. Contohnya kayak gimana, Miss? Yuk kita lihat contohnya ya. Contohnya nih. In the forest are many exotic birds. Yang kedua, in the forest I walk for many hours. Oke, sekarang saya tutup di yang kalimat pertama. In the forest. Jadi ini saya tutup nih ya. Jadi yang muncul cuma are many exotic birds. Bisa? Tak bisa. Dia tidak bisa. Ketika itu dihilangkan, kalimatnya jadi tidak lengkap. Kalimat yang kedua, in the forest I walk for many hours. Nih, saya tutup frasa preposisinya. Nisa, I walk for many hours. Bisa? Bisa. Kalimatnya masih tetap lengkap. I sebagai subjek, walk sebagai verb. Jadi dia masih jadi kalimat lengkap. Nggak masalah jika si in the forest-nya hilang. Tapi di kalimat pertama, in the forest-nya jadi masalah ketika dihilangkan. Kalimatnya jadi tidak lengkap. Oleh sebab itu, yang kalimat pertama bisa diinversi, di kalimat kedua tidak bisa diinversi. Karena ketika dia dihilangkan, tidak terjadi masalah apapun. Oke, nah coba tebak. In the forest are many exotic birds. Kira-kira kalimat aslinya gimana ya? Okay, that's right. Many exotic birds, subject, are verb in the forest. Oke, kebayang ya maksudnya seperti apa catatannya itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Persyaratan pertama, kalimat dimulai dengan kata there and here. Persyaratan kedua, kalimat dimulai dengan prepositional phrase, frase preposisi. Persyaratan ketiga, if conditional. Kira-kira if conditional ini maksudnya seperti apa ya? Oke, jadi maksudnya jika ada kalimat yang dimulai dengan if conditional yang verba dari if conditionalnya had, should, dan were, ingat 3 kata itu ya, had, should, and were, maka pertama, if-nya bisa dihilangkan, yang kedua dilakukan inversi, dilakukan pembalikan subjek verb menjadi verb subject atau auxiliary verb subject. Kita lihat contohnya. If he had taken more time, the result would have been better. Oke, kita cek ada had kah di situ? If he had taken, ada had. Oleh sebab itu, ini bisa dilakukan. If dihilangkan, dan dilakukan inversi. Inversi berarti auxiliary verb-nya maju ke depan. Jadi kalimatnya berubah menjadi
Had he taken more time, the result would have been better. Oke, nih, coba kerjain sendiri dulu. Kira-kira ketika diinversi kalimatnya berubah menjadi apa? Silahkan. Oke, sudah? Kita pakai tadi polanya. If-nya dihilangkan. Oke, if dihilangkan, auxiliary-nya maju ke depan. Jadi apa? Rok, rok, rok. Apa sih, receh banget. Sorry ya. Miss-nya agak gaje. Karena ternyata merekam video sepanjang ini cukup krik-krik, saudara-saudara. Jadi saya agak-agak merasakan bagaimana jadi YouTuber sebenarnya itu. Asik, YouTuber. No. It's like you're talking with someone, but there is no one, no person in front of you. Jadi kayak ngomong sendiri gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba saya gaji, mohon dimaafkan ya. Oke, balik lagi ke pembahasan kita. If you should arrive before 6, just give me a call. Jadi menjadi apa? If-nya dihilangkan. Oke. Should-nya maju ke depan. Karena di situ if-nya dihilangkan. Dia di sini kan verb-nya apa? Should arrive. Berarti ada auxiliary-nya. Should-nya maju ke depan. Should you arrive? Should auxiliary, you subject, arrive verb. Should you arrive before 6, just give me a call. Oke, dipahami ya? Oke, saya kasih jeda dulu untuk dilihat-lihat layar monitornya. Biar kalian bisa menatap lebih lama. Oke. Jika nanti ada pertanyaan, boleh dicatat dulu. Jadi nanti di live discussion-nya kalian bisa bertanya ke saya. Oh, tadi saya lupa juga ngingetin di bagian awal ya. Jadi kalian siapkan dulu kertas tuh. Oh, tapi bisa sih kalian putar ulang videonya. Oke, jadi bisa kalian catat bagian-bagian yang kurang dipahami, nanti kita bahas di diskusi langsung kita di kelas ya. Tetap di kelas online. Oke, next persyaratan keempat. Negative expression. Maksudnya, kalimat yang dimulai dengan kata-kata berekspresi negatif. Berekspresi negatif. Kata-katanya apa aja ya? Di buku ada, tapi di sini juga berhubung banyak yang curhat. Miss, bukunya nggak terbawa, Miss. Baiklah, saya munculkan di sini lagi ya. Inilah kalimat-kalimat berekspresi negatif tersebut. Ada no, not, never, neither, nor. Nah, itu kan yang biasa kalian lihat ya, maksudnya yang biasa muncul gitu. Langsung kalau ngelihat kata no, not, never, neither, nor, itu langsung tahu artinya negatif nih. Nah, yang harus berhati-hati adalah ketika muncul kata-kata nih seperti hardly, rarely, scarcely, barely. Di kata-kata tersebut tidak ada ciri-ciri si no itu, negatif itu. Dan kata-kata ini jika tidak bisa dibilang sering, cukup sering muncul untuk menandai sebuah inversi, apalagi tuh si rarely. Nih, si rarely, scarcely, cukup sering muncul. Dan kadang itu luput dari pengamatan kalian. Jadi, nih saya ulang-ulang ya. Hardly, seldom, jarang, cukup
Kata seldom cukup sering lah ya kalian dengar ya, berarti jarang. Jadi cukup tahu lah kalian. Nih, saya ulang ya. Si hardly, rarely, scarcely, barely. Kalau under no circumstances kan udah ada no ini. Nih, ulang lagi ya. Hardly, rarely, scarcely, barely. Itu adalah kata-kata berekspresi negatif. Jika muncul kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat dalam soal TOEFL tuh muncul si hardly, rarely, scarcely, barely, never, not, no, neither, nor, under no circumstances, itu berarti dia meminta inversi. Jika muncul kata-kata ini di dalam soal TOEFL, itu kalian langsung di otak kalian, aha, ini tentang inversi. Oke. Ini tentang inversi. Jadi kalimatnya seperti apa? Yuk, saya lihatkan ya kalimatnya seperti apa. Not only did they go to the game, but they also stayed until the end. Never has the word faced so many problems. At no time were the passengers in any danger. Okay, see? Ini kata-kata berekspresi negatif yang muncul setelahnya apa? Apakah ada kata did, ada kata has, ada kata time? Apakah subjek? Tidak. Subjek yang mana? Oke, benar. They. Yang mana lagi nih? Oke, the word. Yang mana lagi nih? The passengers. Oke, sorry. Ini maksudnya at no time ya. Kelewat merahnya ini. Jadi at no time. Jadi di sini did, has, sama were. Oke. Jadi subjeknya they, the word, the passengers. Tapi karena kata-kata ini muncul di depan, maka terjadi inversi, pembalikan. Tidak lagi posisinya menjadi subject plus verb, tapi posisinya menjadi verb plus subject atau auxiliary verb plus subject. Di sini verb subject, di sini auxiliary verb subject. Auxiliary verb subject. Nah, kira-kira bentuk aslinya seperti apa sih ini kalimat-kalimat ini? Kita lihat ya. Oke, ini dia. Subject, they did not only go. Okay, they did not only go to the game, but they also stayed until the end. The word has never faced so many problems. The passengers were at no time in any danger. Nah, terus kenapa harus dikedepankan, Miss? Kenapa enggak kayak kalimat aslinya aja? Dia berdiri gitu. Dia dibentuk gitu. Kembali lagi yang tadi. Penegasan. Dia mau fokusnya kemana? Di sini berarti dia mau fokusnya nggak cuma pergi ke game loh, tapi mereka juga nggak pernah loh dunia at no time. Ini nih kayak misalnya hampir terjadi, misalnya kayak kecelakaan atau apa. Hampir nggak ada waktu loh. Nah. Ya maksudnya ini at no time gitu. Jadi udah yang hampir ya kecelakaan gitu. At no time were the passenger in any danger, dalam bahaya. Jadi mereka mau fokus aduh nah, kayak gitu. Ya kira-kira kayak gitu ya. Kebayang ya misalnya kayak film-film action gitu, terus si aktornya hampir misalnya kayak apa Mission Impossible, terus si Tom Cruise bawa mobil kecepatan tinggi, terus ada di tengah jalan misalnya ada apa jet pesawat atau apa tuh at no time hampir nabrak in any dangers ya, kira-kira seperti itu ya. Imajinasi tingkat tinggi memang. Baiklah, kita lanjut ya ke yang berikutnya.
Oke, persyaratan berikutnya apa? Ada only, ada time expression. Mari kita bahas. Kalimat dimulai dengan only plus time expression atau keterangan waktu. Contohnya seperti apa? Only once, only at night, only by, only then, only after you leave, only. Kalimatnya seperti apa? Jadi ketika kata-kata ini, ingat aja si only. Only ini once, at night, by dengan keterangan waktu, then, after you leave. Ketika kata-kata ini muncul di depan kalimat maka akan terjadi inversi. Only once was John late to the class. Only after her mother died did she know loneliness. Only once was John late to the class. Okay, sorry, ini maksudnya merahnya sampai died ya. Only after her mother died did she know loneliness. Okay, boleh silakan coba ditebak kalimat aslinya seperti apa dulu sehingga tiba-tiba dia berubah menjadi seperti ini. Subjeknya yang mana, verbnya yang mana? Okay, sudah? Okay, let's see. John was late to the class only once. She knew loneliness only after her mother died. Oke. Lagi-lagi pertanyaan sama. Miss, kenapa sih bentuk kalimatnya? Nggak kayak gitu aja, kayak aslinya aja. Seperti yang tadi, intinya adalah penegasan. Only once. Cuma sekali loh si John ini telat. Only after her mother died. Setelah ibunya meninggal, baru deh dia paham apa itu kesepian. Oke, jadi dia mau fokus ke ini, penegasannya ada pada only dan keterangan waktunya. Dan ketika ini muncul di depan kalimat, maka otomatis langsung terjadi inversi. Oke. Oh ya, di sini new ini kalau kita jadikan kalimat negatif berarti she did not know. Berarti auxiliary-nya did, verb dasarnya adalah know. Oleh sebab itu di sini muncul auxiliary-nya dulu. Ya, jadi diingat kalau seandainya kalimat itu adalah kalimat yang misal ada auxiliary yang jelas muncul, misalnya she would go, berarti jelas ya auxiliary-nya ada would, ada go. Berarti nanti ketika terjadi only once would she go, kayak gitu kan. Nah, yang harus hati-hati adalah ketika nantinya tuh muncul past tense kayak gini nih, verb kedua. Karena kalian harus memunculkan ketika dia nanti inversi, kalian harus memunculkan auxiliary-nya. Ya. Tapi biasanya kalau dalam soal-soal TOEFL nggak perlu dalam bentuk asli ini, nggak perlu dalam bentuk dasarnya ini. Jadi dia tiba-tiba akan muncul seperti ini. Dan biasanya nanti ini misalnya was John late ini blank, tiba-tiba only once titik to the class. Nah, kalian harus memilih A, B, C, D. Yang benar yang mana. Jadi diingat ketika ingat-ingat aja tuh yang dari tadi saya bilang persyaratan-persyaratan apa yang harus dimiliki ketika sebuah kalimat positif bisa diinversi. Jadi langsung diinversi, tidak dalam bentuk subjek dan verb, tapi terjadi pembalikan verb plus subjek atau auxiliary verb plus subjek plus verb. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, persyaratan terakhir. Jadi kita ada 6 persyaratan. Persyaratan pertama there and here.
Persyaratan kedua prepositional phrase, persyaratan ketiga if conditional, persyaratan keempat negative expression, persyaratan kelima only plus time expression, persyaratan keenam ada kata so, such, little, few. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Jika kalimat dimulai dengan kata so, such, little, and few, maka akan terjadi inversi. Contoh, little did she know that she had won the grand prize. Such was her desire to win that she practiced night and day. Oke. Nah, bentuk aslinya seperti apa sih? Boleh ya kalian oret-oret dulu di buku catatannya. Kira-kira seperti apa sih? Polanya sama aja seperti yang tadi. Syaratnya muncul di depan. Kemudian yang muncul adalah verb atau yang muncul adalah auxiliary verb baru subjeknya. Oke, yuk kita lihat. Jadi ini aslinya, she knew little that she had won the grand prize. Her desire to win was such that she practiced night and day. Oke, jadi she subject, knew verb, her desire to win subject was verb. Ketika so, such, little, and few-nya kita kedepankan, kita taruh di awal kalimat, maka akan terjadi inversi. Tapi, nah, ada catatannya. Catatannya, jika kata so, such, little, few merupakan bagian dari frasa nomina yang membentuk subjek, maka inversi tidak bisa dilakukan. Maksudnya kayak gimana nih? Yuk, kita cek ini dulu ya. Nih, bedakan. Kalimat pertama, such was her desire to win that she practiced night and day. Yang kedua, such a desire to win is not healthy. Lihat ya, sama-sama muncul dengan such, tapi yang satu bisa diinversi. Karena setelah such, langsung verb, tapi yang kedua tidak bisa diinversi. Kenapa? Karena such yang kedua merupakan bagian dari frasa nomina yang membentuk subjek. Such a desire to win adalah subjeknya, dan such ini adalah bagian dari frasa nomina ini dengan verba is. Sementara di sini subjeknya yang mana? Ini tadi yang kita bahas di atas. Her desire to win was such. Such-nya adalah bukan bagian dari frasa nomina dan bukan merupakan subjek. Oleh sebab itu, such bisa dikedepankan, lanjut dengan terjadi inversi. Verb, her desire to win, subject. Oke, semoga bisa dapat dipahami ya. Kalau ada yang dibingungkan atau masih belum mengerti, boleh tanya. Dicatat bagian yang tidak dipahami, nanti ditanyakan di live discussion kita di kelas, di WhatsApp grup kita ya. Oke. Boleh dipandang-pandangi dulu. Ini adalah persyaratan terakhir sekaligus yang keenam. Oke. Oke, terakhir kita akan ngebahas tentang pattern-nya. Jadi, kesimpulannya, polanya seperti apa untuk inversion ini? Polanya adalah, pertama,
6 persyaratan yang kita sebutkan di awal tadi, apa saja jika dimulai dari kata there, here. Yang kedua, jika dimulai dengan if conditional dengan verba had, should, were. Yang ketiga, jika dimulai dengan negative expression. Yang keempat, jika dimulai dengan, ayo ingat-ingat lagi tadi apa? Only plus time expression. Yang terakhir, jika dimulai dengan so, such, little, and few. Oke, yang there and here nggak saya munculkan di sini karena itu yang paling dasar. Ini yang saya munculkan di sini adalah yang biasa muncul dalam soal-soal TOEFL. Jadi jika dimulai dengan frasa preposisi, jika dimulai dengan if conditional dengan verbanya mengandung had, should, and were, jika dimulai dengan negative expression, yang mana tadi? Oke, yang not, neither, never, hardly, barely, rarely, scarcely. Oke, boleh nanti diputar ulang videonya atau bisa dibuka buku modulnya, dilihat lagi kata-katanya. Ini kita sudah sampai pada kesimpulan. Only atau keterangan waktu atau so, such, little, and few. Jika dimulai dengan keenam prasyarat ini, maka akan terjadi inversi. Jadi setelah persyaratan ini yang muncul bukan subjek, tapi yang muncul adalah verb plus subjek, atau yang muncul adalah auxiliary plus subjek plus verb, ya. Oleh sebab itu kita sebut terjadi inversi. They are inverted because they meet the requirements. Oke. Lagi-lagi saya anjurkan jika masih belum paham boleh tolong dicatat. Nanti kita bahas di live discussion. Tapi saya harap semuanya paham dari penjelasan yang kita bahas tadi. Oke? Oke, baik. Untuk mengecek pemahaman kita, benar nggak sih udah paham? Kita coba ya kerjain example-nya ya. Oke, yang pertama. Kalau tadi kan masih dalam berupa kalimat-kalimat ya. Kalau sekarang saya mau menunjukkan kalau dalam soal TOEFL munculnya kayak gimana sih? Nih, kita lihat ya. Oke, ini yang pertama. On the second level of the parking lot. Kira-kira jawaban yang mana? Is empty or empty? Some empty or some empty stalls? Oke, boleh dipikirkan dulu jawaban yang mana. Ingat, requirements-nya ada 6, persyaratannya ada 6. Ketika persyaratan 6 itu terjadi, maka akan terjadi inversi. Ketika inversi terjadi, maka setelah itu yang muncul bukan subjek, tapi yang muncul adalah verb atau auxiliary verb terlebih dahulu, baru subjek. Oke, dilihat-lihat soalnya. Oke, on the second level of the parking lot. On. Kita tahu kalau on itu berarti preposisi. Oke, jadi on the second level of the parking lot, sampai ujung nih, on the second level of the parking lot, nih sampai sini, semuanya adalah frase preposisi. Karena dia muncul di depan, oleh sebab itu terjadi inversi. Bisa langsung is empty? Nggak bisa. Kenapa? Karena is. Oke, anggaplah kita nggak tahu lengkapnya apa ya. Is, verb, are, verb, empty. Apakah subjek? Empty. Apakah subjek? Atau tiba-tiba muncul some empty. Apakah subjek? No. Oke. The answer is D. Kenapa?
ada verbanya, are, ada subjeknya, some empty stalls. Jadi kalau diputar, some empty stalls are on the second level of the parking lot. Tapi ketika terjadi inversi, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Oke, dipahami ya. Jadi setelah ini langsung verba, langsung subjek. Ini bukan subjek, ini bukan subjek. Ini tidak bisa muncul tanpa verba di depan atau auxiliary verb di depan. Dan some empty apa? Apa yang kosong? Masih belum jelas nominanya di sini. Di situ salahnya ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, berikutnya. The report would have been accepted blah 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 in checking its accuracy. A. If more care. B. More care had been taken. C. Had taken more care. D. Had more care been taken. Yang mana kira-kira jawabannya? Oke, di sini nih kayaknya ada if nih. Kalau ada if kayaknya ini juga inversi nih. Ya. Kira-kira yang mana? A, B, C, D. Tapi kalau seandainya ada if, tadi kan di pembahasan if-nya hilang. Mana ya? Oke. Bingung? Tadi di pola dikatakan bahwa ketika terjadi inversi berarti yang muncul pertama kali bukan subjek, tapi verb atau auxiliary verb. Berarti yang kita cek di pilihan jawaban adalah dalam bentuk verb atau auxiliary verb yang duluan. If more care, salah. Nggak ada di situ verb, nggak ada di situ auxiliary verb. More care ini noun, berarti salah. Kita hanya boleh mencari verb atau auxiliary verb. Di sini had taken more care. Ada kata had, auxiliary. Taken verbnya, more care subjeknya. Yang D, ada auxiliary had. Ada more care subjeknya. Ada been taken verbnya. Jadi jawabannya yang mana? That's right, jawaban yang D. Had more care been taken. Kalau yang masih bingung, bisa lihat. Sebenarnya bentuk kalimatnya seperti apa? Bentuk kalimat aslinya seperti ini. The report would have been accepted if more care had been taken in checking its accuracy. Ada if more care had been taken. Karena dia diinversi, karena syarat if conditional bisa diinversi bagaimana? Jika verbanya ada had, should, dan were. Di sini ada had, berarti bisa terjadi inversi. Caranya seperti apa? If-nya dihapus, had-nya dikedepankan, subjeknya apa? More care. Auxiliary verb-nya muncul di depan, had, subjeknya kemudian more care, baru verbanya been taken. Jadi itu jawabannya ya. Okay, next number 3. Only in extremely dangerous situations. Blah 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 stop. Ada syaratnya nih. Ada kata only. Berarti pasti nih.
inversi. Berarti yang harus muncul pertama adalah verb atau auxiliary verb, kemudian langsung subject. Will be otomatis salah karena ada be-nya langsung. Padahal yang kita butuh cuma auxiliary-nya saja langsung subject atau verb-nya saja langsung subject. The printing process otomatis salah, ada the. Berarti nomina ini. That, kita tidak ngebahas subjective clause yang pakai that. Oke, jawabannya adalah D ya. Auxiliary will, the printing process, subject, ada artikel the di sini penanda nomina, baru be. Jadi only in extremely dangerous situations will the printing process be stop. Jadi be-nya ini lanjutnya ke stop ya. Jadi kalau seandainya kalimat aslinya seperti apa? The printing process will be stopped only in extremely dangerous situations. Gitu ya. Pokoknya polanya ingat aja. Verb, subject, atau auxiliary verb, subject, baru lanjutan verbnya. Ya. Oke, nomor 4 dan nomor 5. Ini saya ambil dari bagian exercise kalian. Kita bahas sejenak dulu. Kita bahas 2 soal dulu dan nanti kalian lanjutkan mengerjakannya di buku masing-masing atau nanti di lembar material exercise yang saya kasih. Jadi kalian paham ngerjainnya seperti apa. Ini kita menandai apakah 2 kalimat ini correct or incorrect. Ini berkaitan dengan part 1 and part 2 ya. Part 1 kita bahas tentang word order, part 2 langsung kita bahas tentang inversion. Oke, nomor 4. The town council is not sure why have the land developers changed their plans. Yang 5. Never in the world I believe that this would happen. Nah, boleh dicek, coba dibayang-bayangkan, dibaca pelan-pelan, dilihat. Kira-kira kalimatnya sudah dalam bentuk yang benarkah? Oke, saya kasih clue-nya. Nomor 4 itu berhubungan dengan indirect question, indirect statement, kalimat tidak langsung. Yang kedua, karena ada kata never, of course, itu ngebahas tentang inversion. Benar apa salah? Oke, kita lihat jawabannya. Coba ya dicocokkan dengan jawaban kalian. Benar apa salah tebakan kalian? Oke, number 4. Itu kalimatnya tidak tepat, incorrect, karena bentuk yang benarnya adalah the town council is not sure why the land developers have changed their plans. Ingat, kalau dia dalam bentuk kalimat positif, maka tidak boleh menggunakan struktur kalimat interrogatif walaupun ada kata tanya di situ. Kata tanyanya apa? Why? Nah, jadi setelah why, karena ini diakhiri dengan titik, full stop, maka setelah why harus subject, kemudian baru verb. Karena dia tidak bisa diinversi. Dia bisa diinversi ketika kalimat positif menjadi kalimat interrogatif. Atau dia bisa diinversi ketika memenuhi 6 syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini dia kalimatnya positif, bukan interrogatif, dan dia tidak memenuhi 6 syarat sebelumnya. Oleh sebab itu harus dalam bentuk kalimat positif. Dalam bentuk kalimat positif tetap dengan pola subject plus verb. Jadi setelah why, subjeknya adalah the land developers, kemudian verbnya have changed. Oke.
Nomor 5, kita tahu ini terjadi inversi, ada kata never. Oleh sebab itu, setelah never in the word, auxiliary-nya muncul dulu. Did, baru subject, I, baru verbnya. Never in the word did I believe that this would happen. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, boleh dilanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 3 sampai 15 di exercise 1 di modul masing-masing dan dilanjutkan dengan mengerjakan table exercise on inversion. Oke, sampai ketemu di live discussion kita di kelas WhatsApp. Oke. Oke, saya tampilkan lagi dari depan. Oke, sebelum menutup video ini, kita ulang lagi bahwa inversion bisa terjadi. Yang pertama, ketika struktur kalimat berubah dari kalimat positif menjadi kalimat interrogatif. Yang kedua, dia tetap dalam struktur kalimat positif, tapi dia harus memenuhi 6 syarat. Yaitu dimulai dengan kata there and here, dimulai dengan prepositional phrase, dimulai dengan if conditional dengan verbal had, should, were, dimulai dengan negative expression, dimulai dengan only and time expression, only once, only then, only after, bla 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 bla, dan terakhir dimulai dengan so, such, little, and few. Oke, saya harap penjelasan saya di video ini bisa dipahami. Terima kasih untuk atensinya, untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.